Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Ya, Bapak harap semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Seperti biasanya sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, jadi sebelumnya silakan anak-anakku isi absennya ya di Google Form. Bapak sudah bagikan. Kemudian Bapak tanya dulu ya, siapa di antara anak-anakku yang masih ingat pelajaran yang lalu? Ya, jadi pada pelajaran yang lalu kita sudah membahas tentang jenis-jenis pekerjaan dan makna dari Pancasila. Nah, pada tema 4, subtema 1, pembelajaran ketiga kali ini kita akan membahas tentang mengulas isi buku sastra dan upaya yang dilakukan untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam di sekitar kita. Ya. Dan adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya, siswa mampu membandingkan sikap tokoh-tokoh yang terdapat di dalam cerita dengan tepat. Siswa mampu menyampaikan pendapat tentang sikap yang patut dicontoh dari tokoh-tokoh cerita dengan tepat. Siswa dapat mengidentifikasi pentingnya menjaga keseimbangan dan sumber daya alam di lingkungan sekitar dengan tepat, dan siswa dapat mempraktikkan pelestarian sumber daya alam di lingkungan sekitar dengan tepat. Nah, nanti Bapak akan membagi beberapa kelompok ya, dan nanti akan Bapak bagikan LKPD di masing-masing kelompok untuk diselesaikan. Selanjutnya kita masuk pada materi. Nah, ini yang pertama. Apa itu penokohan? Nah, ini harus ditahu ya. Penokohan itu adalah pemberian sifat pada pelaku yang terlibat di dalam sebuah cerita, dan ini juga biasa disebut sebagai perwatakan tokoh. Nah, selanjutnya sifat yang diberikan pada tokoh ya tercermin dalam pikiran, perbuatan, ucapan, pandangan tokoh terhadap sesuatu. Ya, sifat inilah yang membedakan antara satu tokoh dengan yang lainnya. Jadi di dalam cerita itu ya memiliki perbedaan karakter antara satu tokoh dengan tokoh yang lainnya. Kemudian, nah, bagaimana menentukan karakter suatu tokoh di dalam cerita? Nah, di sini ada dua metode yang kita pakai. Yang pertama, ada metode analitik dan ada metode dramatik. Nah, untuk metode analitik di sini pengarang ya langsung menyebutkan sifat-sifat tokoh di dalam cerita. Ya, seperti apakah dia pemarah, penakut, sombong, dan keras kepala. Nah, untuk metode dramatik ya, pengarang tidak secara langsung menyebutkan sifat-sifat tokoh. Ya, akan tetapi dengan cara penggambaran fisik berupa mungkin cara berpakaiannya, postur tubuh, bentuk rambut, dan lain-lainnya. Nah, di sini sudah disajikan sebuah cerita. Nah, silakan anakku baca. Ya, Bapak berikan kesempatan. Oke, sudah dibaca? Ya. Nah, kemudian, nah di sini ada pertanyaan ya, bagaimanakah pendapat kalian tentang sikap yang diperlihatkan oleh semut dan belalang? Nah, nanti ini akan dikerjakan di LKPD kalian ya. Nah, kemudian ini ada tayangan video yang akan Bapak kirimkan linknya di di WA. Silakan dibuka anak-anak. Oke, jadi tadi kita sudah melihat tayangan video ya, di mana membahas tentang kebiasaan-kebiasaan seseorang yang mungkin suka buang sampah di sembarang tempat ya, karena mereka belum sadar tentang arti penting dari kebersihan lingkungan ya. Mungkin seperti itu, sehingga mereka masih sering membuang sampah bukan pada tempatnya. Nah, kemudian kita masuk pada upaya-upaya yang dilakukan untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian alam. Yang pertama di sini ada tracering atau sengkedan. Nah,
Apa itu terasering? Ini biasanya dilakukan di di daerah pegunungan ya, agar tidak terjadi longsor. Nah, sekarang ada juga reboisasi. Nah, ini juga agar hutan ya, tempat dijadikan sebagai tempat hidup beberapa makhluk hidup dan bisa tetap lestari, sehingga harus ditanami kembali kalau memang sudah gundul. Selanjutnya, ini juga kita tidak boleh melakukan penebangan hutan secara liar, harus secara berkala dan dilakukan tebang pilih. Untuk selanjutnya, harus dilakukan pemupukan terhadap tanaman. Nah, mungkin dari beberapa kegiatan tadi ya, anak-anakku sudah ada pernah yang melakukan ya. Silakan ceritakan pengalaman kalian. Mungkin ada yang pernah melakukan beberapa kegiatan yang Bapak paparkan tadi. Ya, silakan anak-anak. Oke, terima kasih ya. Salah satu temannya sudah menceritakan pengalamannya tentang bagaimana upaya menjaga kelestarian lingkungan. Nah, kemudian selain itu, ini masih ada upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah seperti membuat hutan lindung dan suaka marga satwa. Nah, hutan lindung ini berfungsi untuk perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Nah, ini juga di sini tidak boleh ya ada yang mengganggu ya, karena sudah dilindungi oleh pemerintah. Begitupun dengan suaka marga satwa. Ya, di sini hewan-hewan yang ada di sini adalah termasuk hewan-hewan yang sudah langka ya, yang sudah dilindungi oleh pemerintah. Nah, inilah juga salah satu upaya yang dilakukan untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian alam kita. Nah, selanjutnya silakan anakku kerjakan LKPD, Bapak akan bagikan ya, dikerjakan secara berkelompok, dan kalau memang nanti ada yang kurang dipahami silakan ditanyakan. Oke, baik. Jadi terima kasih anak-anak, kalian sudah mengerjakan LKPD, dan selanjutnya Bapak akan bagikan soal evaluasi, dan ini dikerjakan nanti ya di luar jam pelajaran, dan batas waktu penyelesaiannya Bapak tunggu sampai jam 4 sore ya. Baik anak-anak, pada hari ini kita sudah mempelajari tentang salah satu unsur yang ada dalam cerita, yaitu perwatakan tokoh dalam cerita, kemudian upaya yang dilakukan untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam di lingkungan sekitar kita. Dan perlu Bapak informasikan, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan mempelajari tentang ya nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang pekerja dan aplikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi Bapak ucapkan terima kasih banyak ya atas kerjasama dan partisipasinya dalam pembelajaran daring ini. Dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama ya. Berdoa dimulai. Selesai. Baik anak-anak ya, tetap semangat ya, jaga kesehatan ya, tetap patuhi protokol kesehatan dari pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.